Kembali lagi bersama special interview Bloomberg Technos. Kali ini bersama saya Ruisa Hoiriah. Di studio sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa hari ini. Beliau menjadi newsmaker headline sebulan terakhir. Siapa lagi kalau bukan Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudhisadewa. Selamat datang Pak di studio kami. Terima kasih udah datang. Terima kasih sudah mengundang saya. Selamat sore Bu. Selamat ya Pak ya atas amanah barunya. Tugas yang pasti nggak ringan kan di tengah perekonomian Indonesia yang sedang meriang gitu. Banyak orang rasanya seperti itu. Nggak ringan tapi nggak berat-berat amat juga. Kenapa? Karena kita tahu kelemahan yang terjadi kemarin karena kesalahan kebijakan sebelah mana. Jadi kerjaan saya ke depan cuma mengembalikan itu aja. Oke. Memperbaiki kesalahan yang ada sehingga ekonomi bisa tumbuh paling nggak 6%. Nanti kalau diperbaikan yang lain bisa 6,5 sampai 7, tentunya perlu waktu ya. Yeah. Tapi yang jelas prospek ke depan kita akan lebih cerah dibanding kalau Anda lihat beberapa bulan yang lalu. Oke, jadi optimisme ini yang Bapak coba suntikan sebulan terakhir. Dan kalau boleh dibilang nih Pak ya, kan belum 1 bulan nih jadi Menlu, tanggal 8 atau tanggal 9 ya kalau nggak salah. Itu kan publik udah ngelihat Pak Purbaya ini gayanya beda gitu. Gayanya koboi gitu kan, Menteri Koboi disebutnya, terus ceplas-ceplos gitu. Itu sebenarnya sengaja nggak sih Pak menyeting style seperti itu supaya masyarakat lebih optimistis gitu melihat ekonomi atau gimana? Enggak, Anda kan sudah lama kenal saya ngomongnya gitu kan. Yang ada di kepala saya keluarkan. Gini, ketika ekonominya sempat nggak menentu kemarin, kita perlu guidance yang jelas ke depan seperti apa. Jadi saya mesti jelaskan ke masyarakat dengan gamblang ke depan akan seperti apa. Tanpa strategi itu, orang tetap akan pesimis. Jadi kita harus membangkitkan optimisme ke depan dengan memperlihatkan senjata apa yang kita punya dan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Oke, jadi emang nggak disengaja. Jadi bukan ceplos-ceplos, emang harusnya begitu. Itu ilmu ekonomi yang betul seperti itu. Oke. Dan menjadi mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam gitu. Sebenarnya ilmu ekonomi yang mudah karena ekonomi adalah mempelajari behavior perilaku para pelaku ekonomi. Kalau ada ekonomi yang ngomong susah dimengerti, mungkin dia nggak ngerti ekonomi. Oke, Pak, pertama kali Bapak menjadi Menlu gitu ya, nggak ada kayaknya hari kedua apa ketiga gitu, Bapak langsung bikin gebrakan nih, memindahkan dana dari rekening BI ke Himbara. Bapak yakin banget itu bisa mendorong sektor real kita yang sebenarnya banyak orang juga bilang data-data juga udah memperlihatkan bahwa sebenarnya permintaannya yang lesu gitu. Bapak yakin banget itu bisa mendorong ekonomi kita? Yakin banget. Ada teori dan sudah kita pelajari, sudah pernah kita gunakan beberapa kali. Jadi saya pelajari dari buku salah satu papernya Milton Friedman katanya. Itu dia belajar dari krisis 30 tahun 30-an di Amerika Serikat, The Great Depression, di mana waktu itu suku bunga sudah rendah hampir nol, tapi ekonomi hancur juga. Kenapa? Dia pelajari ternyata uangnya nggak di sistem, pertumbuhan base money-nya cenderung negatif. Jadi walaupun sinyal bunganya nol seolah menjalankan kebijakan moneter longgar, sebenarnya mereka melakukan kebijakan moneter ketat. Jadi kita coba di mana pertama kali tahun 2008-2009. Kan kita lihat tahun 1998 waktu ada krisis, bunga naik ketat kan kebijakannya. 2008 akhir bunga turun, kebijakan longgar, ekonomi bagus. Tapi itu masih setengah mesinnya. 2015 juga sama, waktu Amerika naikin bunga, kita juga ikut menaikkan bunga kan. 2015 awal Pak Jokowi melakukan gebrakan, berubah semuanya, BI mulai merubah arah kebijakannya, dan ekonomi sembuh. Dan yang terakhir sekali yang paling jelas, saya gerakan dua-duanya, moneter dan fiskal, bukan saya ya, Pak Presiden waktu itu dan semuanya. Sampai dengan April 2021, ekonomi nggak ada harapan, pertumbuhan kredit masih negatif. Semua orang bilang pada waktu itu, nggak bisa kredit tumbuh kalau ekonominya nggak tumbuh dulu. Itu yang ngomong regulator semua. Dalam betul saya bilang, lu enak aja lu, nggak mau gawe lu, nggak mau kerja kan. Harusnya dia pikirin gimana caranya. Ya, kita nemukan cara lah. Kita terapkan kebijakan yang sama dengan 30, 2008, 2015. Kita
kita tambah uang di sistem. Jadi waktu sampai dengan April, pertumbuhan uang itu masih negatif sekitar 3%. Oke. M0 ya, base money. Mei, Menteri Keuangan gelontorin uang. Dalam satu bulan, dalam bulan Mei itu, uang dari negatif tumbuh langsung 11%. Bulan berikutnya 19% dan lain-lain. Padahal kan tadinya kreditnya negatif. Tahu-tahu tiba-tiba hidup kan kreditnya itu. Semudah itu ya? Semudah itu, dan itu teorinya gampang sekali. Sebetulnya ketika opportunity cost of money diturunkan, opportunity cost of money ya, saya ngomongin kecepatan diturunkan, maka tadinya orang yang biasa pinjam ke bank untuk ekspansi lebih eager untuk pinjam. Kenapa? Costnya lebih rendah. Sementara konsumen yang biasanya mau minjem uang ke bank atau punya uang di bank, nggak mau belanjain uangnya karena bunga tinggi, sekarang jadi nggak ragu untuk belanja karena bunga cuma rendah. Jadi mereka belanja. Jadi monetary policy seperti itu in itself bisa mendrive, menciptakan pertumbuhan demand dan supply sekaligus. Dan ini sudah kita jalankan di tahun 2021 bulan Mei. Habis itu kan semuanya bagus. Cuman habis itu pertengahan 2023 kita khilaf lagi, lupa dicek lagi ekonominya. Jadi sampai akhir tahun 2024 sebenarnya agak gawat tuh, udah berbulan-bulan hampir nol pertumbuhannya. Sampai April 2025 tiba-tiba seperti insaf. Tapi Mei, Juni, Juli, Agustus direm lagi hampir nol lagi pertumbuhannya. Jadi yang menyebabkan perlambatan ekonomi adalah kesalahan kebijakan kita sendiri sebetulnya. Yang memperketat uang itu. Iya, memperketat uang tapi nggak sadar. Orang mungkin takut, orang banyak saya diprotes. Kalau nyetak uang kan bisa menurunkan inflasi. Kalau gitu bank sentral nggak ada gunanya di dunia, kita bubarin. Kenapa? Dalam jangka panjang mungkin ya, tapi dalam jangka pendek kelihatannya enggak. Terus inflasi yang disebut demand flow inflation yang ditakutkan gara-gara permintaan terlalu tinggi, itu kalau laju pertumbuhan kita di atas laju pertumbuhan potensialnya, kita kalau hitung betul sekitar 6,7%. Kan setelah krisis kita nggak pernah tumbuh seperti itu. Jadi kita punya ruang untuk mendorong ekonomi dengan menggalakkan demand sampai beberapa tahun ke depan tanpa men-trigger apa yang disebut demand full inflation. Tapi Pak, kalau misalnya kita ngelihat tadi kan itu kan dimindahnya ke Himbara dengan tujuan supaya kredit itu bisa di-push gitu ya. Masalahnya kan di bank itu likuiditas nggak menjadi isu yang besar karena undisbursed loan aja gede banget 2.400. Bapak yakin kalau memindahkan dana seperti itu nggak bikin bank akan menurunkan lending standar dan kemudian memicu NPL ke depan? Kalau Anda lihat lagi data empiris tahun 2021 sama aja kan. Dulu juga ample likuiditas, tapi di BI, di sistem kering. Sekarang juga sama, ample di BI. Ya banknya tidur aja, uangnya taruh di BI dia spread cukup. Sabtu Minggu main golf. Bonus gede. Tapi kalau saya paksa tiba-tiba uangnya masuk ke banknya dia dan saya kompakkan dengan bank sentral, kamu jangan isep ya, jangan serap itu uang. Kan dia nggak bisa naruh, uangnya bagaimana nih? Kalau taruh di brangasnya rugi dia. Saya charge 4% loh, di 4% lebih di bawah 4% sedikit, sekitar segitulah. Tapi kalau misalnya, belum selesai, Anda mau motong, senang banget ngomong, motong. Jadi ketika dia punya uang lebih dan costly buat dia akan terpaksa menyalurkan itu kan. Pertama mungkin dilempar ke interbank. Itu udah jelas udah menurunkan suku bunga di perbankan kan. Yang kedua, kalau punya uang banyak, kalau Anda punya uang banyak, dulu kan sebelumnya minta special rate ke bank, dia udah nggak perlu lagi, nggak ada special 5%, 7% nggak ada, 3%. Cost of capital per banknya turun. Habis itu dia akan nyari, tetap masih costly kan, dia akan nyari kredit yang paling gampang duluan, yang jago, yang unggulan. Selalu sana. Kan kreditnya nggak banyak pasti kan, itu akan banyak kompetisi antar BUMN, bank BUMN juga sama. Kalau itu yang terjadi apa? Suku bunga pinjaman turun. Arahnya ke sana. Itu akan nyebar kemana-mana. Kalau suku bunga pinjaman turun, perusahaan-perusahaan pinjem, ekonomi akan jalan. Itu kan bukan trickle down. Akan menstimulasi pertumbuhan secara berkesinambungan, dan itu pernah terjadi. Jadi ini bukan teori baru. Teorinya begitu, udah kita praktekkan beberapa kali untuk mengatasi krisis di negeri ini. Dan berhasil. Berhasil. Dan 2008, 2009, kamu kan, Anda tahu kan, Indonesia dianggap tuh Anda siapa? Produser Anda siapa? Yoko ya. Dia bilang dulu,
Indonesia pasti hancur. Orang krisis dimulai dari Amerika, sedangkan 97-98 krisisnya di Asia. Apalagi waktu itu di Amerika pasti lo hancur, nggak ada harapan lo. Apa yang kita lakukan? Kita ambil kebijakan yang berbeda dengan tahun 97-98 tanpa IMF, tanpa World Bank ya. Karena saya think tanknya Pak SBY waktu itu, saya masukin kebijakan seperti itu di pemerintah maupun di bank sentral, kita hantam lewat media. Akibatnya apa? Kita survive, bahkan tumbuhnya 4,6% ketika negara-negara di sekeliling kita mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Indonesia dipandang sebagai wah jagoan sekali. Cuman nggak ada yang tahu rupanya, cuman saya yang tahu kelihatannya. Sangat optimistis. Tapi Pak, kalau misalnya Mbak, ini bukan optimistik, itu memang teori ekonomi yang betul seperti itu. Jadi saya nggak optimis sama kenapa sekali. selama ini nggak dipakai? Jadi sebagian besar kita belajar ekonomi hanya di luar, di kertasnya aja, tidak masuk ke filosofi dasar dari ekonomi itu sendiri. Tapi jadi behavior orang tuh nggak berubah. Once kita tahu seperti apa behaviornya, ya udah kita pasti tahu kuncinya. Tapi kritik juga ada Pak, pendekatan monetaris ini. Kan dibilangnya dia mungkin efektif untuk meredam inflasi. Tapi kalau untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi itu dia nggak terlalu berpengaruh gitu. Itu ada debat dulu apakah monetary policy efektif apa enggak. Ada yang bilang enggak karena hanya menimbulkan inflasi. Tapi kalau kita lihat nggak seperti itu juga, banyak teori-teori yang menganggap itu nggak benar dalam jangka pendek, paling nggak bisa efektif. Karena kalau nggak ada gunanya central bank seluruh dunia. Central bank kan mainnya di situ semua. Bunga, uang, bunga, uang. Kalau nggak efektif pasti kita bubarin semua central bank, Jadi yang ekonom yang bilang seperti itu, mungkin mesti baca buku lagi lebih dalam, lebih banyak baca buku lagi baru ngerti. Oke, balik lagi tadi ke tentang apa pemindahan uang tadi ke Himbara ya Pak ya. Kan pemerintah minta 4% kalau misalnya nggak disalurkan ke Kopdes. Kalau Kopdes 2%. Ini bisa nggak sih kita ngelihatnya sebagai ini cara pemerintahan untuk membiayai programnya Pak Prabowo, tapi tanpa melalui proses yang penganggaran yang seharusnya. Seharusnya kan kalau penganggaran atau belanja kan keputusannya harus melalui parlemen juga. Enggak, saya nggak ngubah apa-apa. Saya cuma punya uang di BI sekian ratus triliun, 425 triliun waktu itu ya. Saya pindahin 200 sudah. Saya banknya nggak saya batasin, nggak saya atur harus kemana. Tapi kalau misalnya memang ada program yang lagi jalan yang bisa mau perlu dana, dia langsung bisa akses uang itu dengan tadi 2% ya kalau untuk program operasi merah putih misalnya. Kan itu membantu banknya juga untuk menyalurkan dana uang itu. Tapi nggak ada perubahan di anggaran sama sekali. Jadi ini yang susah gagal dimengerti bagian orang ya. Ini seperti saya punya uang di bank A dan bank B. Yang bank B ini orang nggak bisa pinjam, kalau bank A orang nggak bisa pinjam. Saya cuma pindah sebagian dari bank A ke bank B sehingga orang bisa pinjam ke situ. Ini kan masuk ke ekonomi jadinya. Saya nggak ada urusan, itu semuanya alokasi segala macam tergantung banknya sendiri. Saya percaya perbankan tuh pintar, mereka punya udah build up capacity untuk menilai kredit yang bagus, menilai resiko. Harusnya sih aman daripada saya langsung menaruh ke program-program tertentu. Jadi saya menggunakan kepandaian industri perbankan untuk menyalurkan uang saya tadi secara nggak langsung. Jadi nggak ada kekhawatiran soal lending standar akan loss, kemudian NPL akan naik yang akan mempengaruhi ke tergantung banknya permodalan sendiri. Bank? Enggak, kalau banknya biasa prudent ya prudent. Kalau banknya ngaco ya ngaco. Tapi kan saya salurkan ke bank BUMN kan, Himbara kan, harusnya sih prakteknya lumayan bagus. Terus Bapak kan bilang kalau misalnya keputusan ke 200 triliun itu akan bisa dilihat dalam waktu dekat. Itu apa Pak ukurannya Pak nanti yang bisa kita lihat bareng-bareng gitu? Kalau Anda lihat sekarang bunga-bunga di bank udah turun, deposito pasti turun deh. Bunga pinjaman udah turun. Saya dengar bank-bank kecil sudah bilang bahwa biasanya di bulan-bulan seperti ini, menjelang Oktober, uang tuh diserap oleh bank-bank besar. Sekarang mereka bilang udah gampang ambil uang di pasar. Jadi uangnya nggak keserap. Tapi kalau saya lihat mestinya sih akhir Oktober kita udah mulai lihat perbalikan arah pertumbuhan kredit. Yang tadinya begini mungkin naik sedikit, nanti di bulan-bulan berikutnya akan semakin naik. Biasanya dampak ekonomi dari monetary policy, bukan monetary policy, kuasa monetary policy ini
mungkin 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi kalau saya hitung sekarang mungkin akhir Desember udah kelihatan tuh seperti apa ekonominya. Januari semakin kelihatan lagi. Dan kita akan monitor terus uang saya di sistem seperti apa. Jadi tidak akan ada lagi kekeringan likuiditas di sistem perekonomian. Yang pasti kan beberapa juga mungkin dia akan cari cara gampang dulu, misalnya naruh dulu di SBN tenor pendek gitu, bank-bank ini. Bapak gimana? Kemarin kan udah ngomongin jangan taruh di SBN gitu. Untuk mantau itu seperti apa? Sebetulnya kalau uang udah masuk, nggak bisa dimonitor uang mana yang masuk ke SBN. Betul. Saya pikir biar aja. Biar aja ya. Yang penting dia kan SBN kan suplainya bukan unlimited, nggak bisa uangnya itu ditempatkan di SBN semuanya. Pasti dia akan nyari tempat lain. Dan itu sudah berhasil. Tahun 2021 seperti itu, 2008, 2009 seperti itu, mendekati itu, 2015 juga seperti itu. Tapi yang clear sekali yang emang kita terapkan secara full itu 2021 di bulan Mei. Tapi tahun Jadi saya selalu bilang begini, berbahagialah orang yang nggak ngerti. Pokoknya makan tidur, gaji naik terus. Tapi biar pejabat-pejabat yang mikir. 2021 Pak, kita tahu ada burden sharing kan? Burden sharing? Iya, yang dimana pemerintah kan sama BI ada kesepakatan itu untuk beli di pasar primer dan sebagainya. Itu yang kemudian membanjiri sistem kita dengan likuiditas. Yang membanjiri adalah kita pindahkan waktu 300 triliun di bulan, bukan kita, pemerintah waktu itu, memindahkan uang 300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Itu yang lebih penting daripada burden sharing. Saya Anda BI, saya pemerintah. Kalau saya terbitkan bond, Anda beli, terus uangnya taruh tempat Anda lagi, masuk ke sistem nggak? Nggak ada dampaknya, ekonomi zero. Oke. So, bukan itu ya. Oke, Pak, Bapak berkali-kali ngomong bahwa uang harus dibelanjain, Pemda jangan timbun duit. Jadi, Bapak ini prinsip fiskalnya adalah spend baby spend. Kalau boleh bukan niru si Trump, drill baby drill. Buy. Kalau kita paham, begini, bukan spend baby spend. Kalau Anda sudah mendesain anggaran, habisin. Karena kalau Anda nggak bisa habisin, berarti desainnya salah dong. Jadi prinsip kita adalah gitu. Kalau udah desain anggaran, kita udah keluarin surat utang, habisin uangnya. Kalau nggak, apa yang terjadi kalau di akhir tahun saya sisa 400 triliun misalnya? Itu kan artinya apa? Saya bayar bunga untuk utang yang uangnya nggak kita pakai. Itu inefisiensi. Kalau 400 triliun misalnya sisa, terus bunganya 7, 4 kali 7, kok sedikit ya? 7 kali 4, 28. Cuma 28 triliun. Enggak, kita segitulah. Untuk 7 kali 4, 28 triliun yang saya bayar bunga tambahan untuk uang yang dipakai. Lebih baik abisin aja. Uangnya mesti muter di sistem, harusnya ada impact ke perekonomian. Atau kalau nggak bisa ngabisin, saya kurangin anggaran belanjanya dan saya kurangin surat utangnya sehingga saya nggak bayar bunga yang nggak dipakai tadi. Jadi bukannya spend baby spend, efisiensi baby efisiensi. Bukan motong, pemakaian dengan tepat sasaran sesuai dengan anggaran. Selama ini kan mungkin penyerapan kurang juga karena ada isu governance segala macam. Bapak antisipasinya gimana? Kalau misalnya ini harus dihabiskan sesuai dengan perencanaan gitu. Sementara ada isu nanti kan ada BPK, biar ada BPK yang masuk, yang ngaco-ngaco biar aja masuk penjara. Kita nggak akan lindungin. Tapi jangan sampai kegagalan spending mengganggu sistem perekonomian. Gini, misalnya pemerintahnya nggak bisa belanja, saya taruh uangnya di BI, kan saya selalu bilang dosanya 2. Pertama, yang nggak belanja, nggak ada program pembangunan. Yang kedua, kita mencekik sistem perekonomian sehingga private sector nggak bisa jalan. Tapi kalau saya balikin ke sistem, nggak dipakai pun, dosanya tinggal 1. Cuma saya nggak belanja aja, tapi ekonomi bisa jalan. Dan tadi teori Friedman tadi bisa jalan, artinya uang cukup untuk meminyaki pertumbuhan ekonomi. Kalau dia bisa belanja juga, ternyata bisa belanja, itu lebih bagus lagi. Dosanya hilang dua-duanya. Kira-kira gitu. Anda mau dosa berapa? 1, 2? 1 aja. Pak. 1 ya. Oke, Pak, kalau kita melihat nih kinerja Agustus, Bapak belum di situ ya. Kita lihat kan penyerapan ini kan postur anggaran itu kan udah banyak tersedot untuk membiayai program populis yang sangat besar biayanya dengan mengorbankan penghematan di pos lain. Tapi pada kenyataannya si program ini nggak berjalan atau penyerapannya lambat. Nah, setelah ngelihat kayak gitu di 2026
malah digedein lagi nih porsi untuk program-program populis ini. Kenapa kok kayak pemerintah nggak mendengarkan ini ya Pak ya? Itu bukan program populis, itu sebagai salah satu kaki dari 3 kaki Sumitronomics. Pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan stabilitas ekonomi. Stabilitas sosial politik ya. Yang tadi pemerataan sama stabilitas sosial politik, sehingga kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi itu bukan yang sembarangan. Biar aja itu jalan, yang penting itu jalan dengan baik. Nanti saya perbaiki kondisi ekonomi di sini, optimisme makroekonomi, terus kondisi ease of doing business atau kemudahan melakukan usaha di sini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan cepat. Jadi biar aja itu jalan, programnya nggak jelek juga kalau bagus ya. Tapi gini, kita akan monitor terus kan. Saya bilang juga, even MBG kita akan monitor sampai akhir Oktober gimana. Terus kita hitung bisa diserap nggak ya anggaran yang ada sampai Desember. Kalau nggak kita potong, kita alihkan ke tempat yang lain. Tahun depan juga sama. Kita akan monitor. Dialihkan ke tempat lain jadi apa? Bisa aja bantuan beras misalnya, atau program-program yang kementeriannya yang lain yang sudah lebih siap. Sekarang banyak kementerian yang mengajukan ke saya untuk unblock anggaran mereka. Saya akan lihat nanti. Begitu mereka siap, saya buka aja. Yang penting uangnya bergulir di ekonomi. Jadi tahun depan pun nggak apa-apa seperti itu. Yang penting dijaga. Dan mungkin pertengahan tahun saya akan evaluasi seperti apa sih. Sampai akhir tahun, dan dipotong aja di bulan Juli, dipotong jeder. Jadi nggak bisa main-main. Artinya semua yang mempunyai program akan menjalankan dengan seoptimal mungkin. Karena kalau nggak, uangnya saya ambil, saya sebar ke tempat yang lain yang lebih siap. Dan itu udah pasti ya? Sudah pasti, itu perintah juga. Perintah ya. Paling nggak saya udah lapor lah. Pak. Ajar katanya, saya ikutin. Terus berarti kan kalau di bawah Pak Purbaya fiskal cenderung akan ekspansif. Bapak gimana hitungannya terkait risiko inflasi, risiko defisit fiskal? Saya belum merubah apa-apa. Sekarang aja saya cuma pindahin uang aja kan. Iya. Kondisi defisit segala macam sama dengan sebelumnya. Dengan rejim yang sebelumnya akan sama. Cuman pengelolaan uangnya saya perbaiki sehingga tidak mengganggu perekonomian dan bisa memberi dorongan tambahan dari sisi private sector. Jadi saya belum melakukan ekspansi. Tahun depan? Tahun depan ya sesuai dengan anggaran yang kemarin. Belum ekspansi defisitnya kan udah defisit besar gini. Anda tahu kan waktu 3 minggu yang lalu ribut-ribut itu. Itu kan antara dipicu juga karena ketidakpuasan daerah kan triggernya. Karena beberapa anggaran dipotong ke daerah sehingga pemdanya terpaksa menaikkan pajak gila-gilaan. Lebih baik saya keluarin uang lebih sedikit dibanding saya hemat, terus jadinya begitu. Akibatnya yang tadi stabilitasnya nggak kejaga. Jadi ini pun masih terkendali di bawah 3% kan. Saya masih lebih bagus daripada Amerika dan banyak negara Eropa kan, apalagi Jepang. Jadi Anda jangan lihat sendirian, kalau boleh bandingin dengan luar negeri. Anda boleh bilang ternyata Indonesia hebat ya. Nah, terkait dengan itu, Pak Purbaya ini kan pernah bilang ya bahwa batas defisit anggaran, batas rasio utang terhadap PDB itu arbitrary gitu, dan mungkin udah nggak relevan lagi gitu dengan kondisi ekonomi Indonesia atau bahkan negara lain gitu. Emang kalau menurut Pak Purbaya tuh batas-batas fiskal yang relevan dan tepat tuh seperti apa, Pak? Jadi kalau orang yang ahli fiskal belajar teorinya, itu kapan sih sebuah negara bangkrut? Di mana batasnya? Teorinya nggak ada sampai sekarang. Karena kan utang-utang itu kan flow, sedangkan kita punya stok yang besar yang nggak dihitung dengan flow PDB utang tahunan itu. 98 kita bangkrut. Nggak bangkrut sebetulnya, kan masih banyak negara pulau-pulaunya segala macam. Cuman salah manage ini jangka pendek. Kenapa kamu suka bangkrut? Jadi gini, saya pelajarin teorinya. Jadi akhirnya orang nggak ada negara bangkrut atau nggak bangkrut berapa persen dari PDB, nggak ada. Makanya Amerika bisa segitu, Jepang bisa segitu dari PDB, nggak bangkrut kan? Karena emang teorinya nggak ada. Terus kita cari kenapa sih si lembaga pemerintah buat seperti itu? Yang ingin mereka tahu adalah 2. Satu, apakah suatu negara mampu bayar? Yang kedua, apakah sebuah negara mau bayar? Nah, ukuran-ukuran itu adalah untuk melihat tadi indikator pertama lah untuk melihat apakah negara mau bayar atau mau bayar. Pakailah debt to GDP, pakailah apalagi defisit to GDP ratio sebaliknya. Tapi itu angkanya nggak ada di teori.
Anda Maksudnya lihat nggak saklek gitu ya? nggak sakel yang Eropa aja, Maastricht Treaty kan yang paling ketat katanya. Iya. Itu suatu acuan yang paling dianggap paling ketat di dunia. Kata mereka 3% defisit to GDP boleh setiap tahun, dan rasio utangnya berapa? 60% per GDP. Sekarang berapa semuanya? Hampir 100 semua, termasuk Jerman. Terus kalau kita masih di, let's say, sekarang kan 39, dan rasio utang ke PDB-nya naik dari kemarin 24, tahun depan ke 268, kita masih amat prudent dari kacamata itu. Mereka rasio pajaknya gede, Pak. Kita cuma 10%. Nggak apa-apa kan, bukan rasio pajak ininya. Berapa utang ke PDB, berapa ini ke PDB, itu. Iya, tapi maksudnya ketika mereka berani. Balik ke teori itu. Oke. Anda jangan maksa. Teorinya itu. Oke. Nanti rasio utang ke PDB kita akan perbaiki pelan-pelan. Tapi salah satu rahasianya adalah kalau yang kerja kebanyakan pemerintah seperti zaman Pak Jokowi 10 tahun terakhir, rasio utang PDB-nya akan turun sekitar 0,5%. Tapi kalau yang Pak kerja adalah swasta seperti Pak SBY akan naik 0,5%. Jadi dengan memperbaiki, kalau saya bisa perbaiki swasta aja bisa berjalan dengan baik seperti 20 tahun lalu ya, kita akan dapat 0,5% kali ya sekitar 100 triliun hampir otomatis. Dari situ aja. Nanti saya perbaiki lagi kinerja pajak seperti apa, kinerja bea cukai seperti apa. Yang jelas harusnya ke depan akan lebih baik dan mereka nggak bisa main-main. Oke. Maksud saya pajak dan bea cukai. Iya. Dan artinya untuk batas-batas yang menjadi standar yang tidak di global itu, Bapak ada keinginan nggak sih untuk misalnya mereview lagi gitu? Mana yang cocok untuk Indonesia gitu? Enggak, saya pikir untuk keadaan sekarang biar aja seperti sekarang. Saya mesti menjaga kepercayaan lembaga pemerintah juga dan kepercayaan Anda juga. Pasti Anda ribut kasih ketiga. Waduh, ini coba Anda lihat luar negeri, ngaca dulu deh sana, baru Anda pergi saya. Saya nggak bodoh kok, pinter banget lah, pinter dikit lah. Saya ngerti gitu. Jadi saya belajar fiskal betulan, bukan main-main. Saya pernah bikin analisa kebijakan fiskal Indonesia untuk Profesor Jepang di tahun 2003, dan dia memberi masukan ke Menteri Keuangan pada waktu itu, ke Pak Budiono kalau nggak salah. Yang ngitung saya sebetulnya. Oh gitu. Jadi kita ngerti betul fiskal, jadi bukan hanya kata orang Purbaya nggak pengalaman di fiskal. Udah tahunan kita ngitung itu. Oke. So masih relevan ya dengan batas-batas itu dan masih bisa kita masih gerak gitu. Itu kalau Anda percaya dengan itu nggak apa-apa, saya jaga kepercayaan Anda ke saya dulu. Supaya Anda yakin bahwa saya bisa tumbuh cepat. Nanti kalau tumbuh lebih cepat lagi, nanti kita lihat seperti apa yang pas buat kita. Kalau sekarang sih masih relevan. Masih relevan. Kalau saya naikin ke 4 gimana? Anda kan pasti ribut kan? Kira-kira gimana kalau naik ke 4? Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Kalau Anda lihat negara lain nggak apa-apa juga. Tapi gini, saya nggak akan melakukan waktu itu dalam jangka pendek. Karena saya belum melihat efektivitas program-program pemerintahnya pada waktu menyerap anggaran. Nggak ada gunanya saya naikin, pasti dimakan habis-habisan tuh. Tapi kalau udah efisien sekali ya nggak apa-apa. Tapi sekarang belum ada pikiran ke arah sana. Tapi yang saya ingin ajarkan ke Anda adalah angka-angka itu arbitrary dan semua negara di dunia sudah melanggar itu. Jadi jangan nyalain saya aja. So lembaga peringkat juga jangan nyorotin Indonesia aja gitu. Mbak, saya sering debat sama lembaga pemerintah. Dulu negara-negara Eropa banyak keadaannya lebih buruk dari kita loh, dari deficit to GDP ratio maupun dari debt to GDP ratio-nya. Mereka triple E, masih double E lah, masih E. Kita jauh dari itu, bagus sekali. Tetap aja dulu waktu itu ya, belum investment grade. Jadi ketika mereka menerapkan batas-batas itu, mereka sepertinya tidak terlalu objektif. Kalau negara kita berkembang susahin lah, udah begitu B. Jadi ada ketidakadilan dalam hal itu. Anda percaya ada S&P kan? Lembaga pemerintah bagus. Tahu nggak 2008-2009 siapa yang menyebabkan krisis itu? S&P kan? Terus abis itu 2012 ketika Yunani utangnya besar, tiba-tiba S&P datang ke Eropa. Ini utangnya hancurlah Eropa. Jadi lembaga yang merusak dunia di 2008 dan 2012, 2013 itu masih dihormati oleh Anda sampai sekarang kan? Harusnya mereka dihukum. Oh gitu. So itu stance Bapak ya? Itu stance saya. Tapi nggak apa-apa. Kita ikutin dalam pengertian kita pegang acuan-acuan yang dianggap kredibel dan prudent.
Tapi abis itu jangan banding-bandingan, saya naik dikit udah ribut, naik dikit udah ribut. Banding sama negara lain yang seperti apa Kak, kondisi sebetulnya. Jadi fiscal sustainability yang teoritis sepertinya udah geser angka-angkanya itu. Tapi kita Indonesia masih pegang yang paling prudent. Paling prudent, Mas Riti itu tadi ya. Oke. Ini lanjut ke pernyataan Pak Prabowo saat bulan Agustus. Beliau memimpikan APBN tanpa defisit atau 0%. Menurut Bapak itu realistis nggak? Atau memungkinkan nggak untuk diwujudkan? Kalau cita-cita kan boleh, tapi kalau dicapai dalam waktu 2 tahun mungkin agak sulit. Tapi begini, ini kan sedang ada efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Jadi yang dicuri-curi orang itu akan kita lihat seperti apa sih kondisi sebetulnya kalau dikuasai oleh negara atau dijalankan dengan seperti semestinya tanpa kebocoran-kebocoran. Nanti kita lihat dari situ. Bisa nggak kita ciptakan zero deficit? Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak, tapi tergantung pada hasil setahun ke depan seperti apa. Jadi banyak sekali tambang-tambang, perusahaan perkebunan yang sedang dilihat apakah mengikuti peraturan apa enggak. Kita sudah bisa lihat sedikit ada potensi penyelewengan di sana yang kalau dibetulkan bisa meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Tapi sekarang saya belum bisa hitung betul dengan pasti berapa sih, bisa nol apa enggak. Nggak ada peta jalan yang disiapkan. Oh itu kan lagi dicari, begitu clear, saya akan buat peta jalan, bukan saya. Pemerintah akan buat peta jalan dan kedepannya akan clear seperti apa. Sehingga Indonesia bersalin dari pertumbuhan berbasis utang menjadi pertumbuhan berbasis pendapatan, gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Yang jelas kita akan menjadi pertumbuhan yang efisien dan efektif dengan segala instrumen yang ada. Kalau masih utang ya utang, tapi efektif dalam pengertian utang satu bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang let's say 2-3 sehingga utangnya turun karena income pajak saya meningkat. Iya. Oke. Pak, beralih ke revisi Undang-Undang P2SK. Itu kan di sini nggak ada tadi baru ya? Iya, baru. Jadi itu kan ada pembahasan tentang perluasan mandat BI ya Pak ya. Sebelumnya Bapak juga bilang kalau pemerintah dan BI kan bekerja sama dalam selaras gitu untuk mendorong stabilitas dan juga pertumbuhan gitu. Sebenarnya kalau bagi Pak Purbaya, apa sih perubahan Bank Sentral yang sebenarnya perlu gitu untuk melakukan fungsi itu, dan bagaimana cara Bapak nanti mensinkronisasi kebijakan dengan Bank Sentral? Saya nggak bisa komentar terlalu banyak karena kita fokus di kebijakan kita sendiri. Bank Sentral fokus di kebijakan ya sesuai dengan amanat undang-undang yang diberikan. Tapi kalau masalah koordinasi kan gampang. Saya kenal Pak Ferry sudah cukup lama, tim juga kenal dengan tim dari BI sudah cukup lama. Ya sudah ketemu aja. Dan ketemunya nggak ribut-ribut amat. Kadang-kadang ya kayak kemarin, Jumat kemarin saya ke BI, makan berdua sama Gubernur BI, makan bebek goreng kan enak. Tapi ada sesuatu yang penting diskusikan di situ. Jadi approach-nya seperti itu aja. Kita teman, jadi nggak ada masalah untuk sinkronisasi kebijakan. Oke, jadi posisi BI tetap dikasih peran untuk lebih besar mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap jaga independensinya gitu. Ya harusnya seperti itu. Kan saya pikir sudah masuk undang-undang, tadi rupanya belum. Kalau di Amerika kan ada 3 kan ininya, stabilitas, inflasi, dan full employment antara lain ya. Jadi itu ke growth lah. Kalau kita negara ke sana juga nggak jelek-jelek amat juga. Oke Pak. Lanjut dari situ ya Pak ya, terkait burden sharing yang kedua. Ini kan memang BI nggak beli di pasar primer, hanya di pasar sekunder dan berbagi beban. Itu sebenarnya ke depan akan menjadi salah satu opsi pembiayaan rutin APBN atau gimana Pak? Atau hanya untuk masa ini aja? Saya pikir untuk masa ini aja. Kalau burden sharing yang beli pasar primer kan sebetulnya seperti monetizing kebijakan fiskal, itu yang diharamkan di dunia moneter dunia. Jadi saya lihat ke depan seperti apa, harusnya itu akan kita hindari. Mitigasinya gimana? Maksudnya dari sisi exit strategi yang disiapkan pemerintah supaya ini nggak menjadi opsi yang terus dilakukan gitu. Kan dulu krisis 2021 ada burden sharing juga. Nah, sekarang apa kita lagi krisis sehingga ada burden sharing lagi atau gimana Pak? Saya pikir akan dipakai secara minimum. Yang penting gini, kalau saya berhasil meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan membereskan bea cukai sehingga nggak banyak bocor di sana sini, pajak juga nggak bocor di sana sini,
harusnya income-nya akan meningkat dengan signifikan. Dari situ baru kita lihat ke depan seperti apa nasib burden sharing dengan bank sentral. Oh. Boleh nggak di-share misalnya exit strateginya seperti apa, sampai kapan itu dilakukan gitu, atau mungkin ada ukuran berapa sih ukuran burden sharingnya gitu? Belum ada sekarang. Belum ada. Oke. Yang kalau saya nggak akan saya pakai. Kenapa Pak? Yang tadi kita membeli sinyal jelek bahwa saya memonetize mereka memonetize kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah. Tahu Anda kenapa bank sentral dipisah dari pemerintah? Untuk tadi mencegah monetizing kebijakan pemerintah oleh bank sentralnya. Jadi pada waktu itu dibisalah bank sentral dengan pemerintah, dibuatlah bank sentralnya independen. Kalau sekarang pisah tapi saya paksa mereka monetizing, sama aja, kredibilitas akan berkurang pasti. Oke. So itu tidak akan menjadi opsi pembiayaan APBN rutin ya Pak ya? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Oke. Pak, terkait rupiah nih Pak. Rupiah ini kan kemarin udah sempat 16.300, sekarang melemah lagi dan menjadi yang salah satu terlemah di Asia, nomor 2 setelah rupiah India. Modal asing juga mulai keluar dari SBN selama September, sekitar 40 triliun keluar dari pasar. Kalau di saham mungkin masih sedikit nilainya yang keluar. Bapak gimana ngelihat dampak pelemahan rupiah ini yang udah mulai dikeluhkan oleh banyak pengusaha gitu terhadap pengelolaan fiskal? Kan asumsi rupiah kan juga kayaknya udah jauh dari asumsi yang kita pakai gitu. Ini kan baru masa transisi kan. Saya baru pegang 2 minggu, masuk ke 3 minggu lebih sedikit. Orang mungkin masih nggak percaya dampaknya ke ekonomi seperti apa. Tapi once mereka lihat ekonomi seperti apa, ini akan berubah semua. Karena investor tuh akan cenderung masuk ke tempat yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lain-lain. Mungkin mereka nggak masuk ke obligasi, tapi FDI-nya akan tumbuh lebih kencang. Tapi yang jelas, ketika ekonomi stabil, orang akan masuk. Ketika kita menawarkan prospek pertumbuhan yang lebih cepat dan kelihatan meyakinkan, mereka akan masuk ke pasar obligasi, pasar modal, pasar saham, maupun ke foreign direct investment. Jadi terlalu cepat ini pun minggu lalu kan ada isu katanya saya memberi instruksi kepada bank untuk naikin bunga dolar falas jadi 4%. Itu saya nggak pernah keluarin, jadi itu hoax yang nggak jelas. Harusnya nggak akan seperti itu. Kita coba kendalikan itu dengan pernyataan bahwa saya nggak pernah ngeluarin hal itu, perintah seperti itu, dan kedepannya nggak akan kita keluarkan. Kalau saya emang pernah bicara bahwa akan ada insentif tertentu dari pemerintah, tapi bukan seperti itu. Kan kalau bunga dolar di sini 4%, terus rupiahnya 3%, pindah dari rupiah ke dolar kan otomatis. Pasti, kan segampang itu. Emang saya sebodoh itu? Enggak, kan kelihatannya pinter kok. Jadi kita akan hati-hati sekali ke depan untuk itu. Yang jelas, setiap kebijakan kita hitung dampaknya. Jadi itu nggak benar. Kemarin ada salah satu direktur Bank BUMN yang ngomong, ini arahan pemerintah. Pemerintah yang mana ini maksudnya? Saya nggak tahu pemerintah yang mana. Siapa direkturnya biar saya ganti. Oke Pak, kita langsung bahas yang lain aja Pak. Takut kamu teman direktur ya? Pak, terkait APBN 2026 nih Pak, itu kan asumsi defisitnya udah 2,68 ya dari PDB gitu, dan Bapak juga bersama DPR menetapkan target penerimaan negara naik 10%, dengan target pertumbuhan penerimaan pajak juga ambisius 13%. Apa Pak kebijakan konkret yang disiapkan untuk mewujudkan itu, target-target yang kemarin disepakati di APBN 2026? Anda mau ngomong yang mana? Yang 43%, kenapa naik 268? Itu karena kita lihat tekanan dari daerah kan, makanya kita naikin transfer ke daerahnya sebesar 43 triliun. Itu nggak besar-besar amat, tapi sudah cukup untuk pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan yang normal gitu. Tapi untuk investasi daerah, kita alokasikan 1.300 triliun di daerahnya langsung. Jadi dampak di daerahnya harus sebenarnya nggak berkurang, cuman yang melaksanakan berbeda. Kemarin Pemda, sekarang pemerintah pusat utamanya gitu. Harusnya nggak ada masalah. Kalau untuk pajak ya saya akan tertibkan tuh pajak, bea cukai segala macam. Nanti saya akan buka pengaduan langsung ke Menteri Keuangan. Tentunya bukan saya yang baca ya, nanti saya akan buat tim untuk melihat itu dan saya akan follow up seperti itu. Core tax juga diperbaiki. Saya udah kirim ahli dari luar, bukan dari luar negeri, dari luar keuangan yang sudah melihat kelemahannya seperti apa. Dia yakin, tiap hari lapor ke saya, sebulan akan selesai itu perbaikan core tax-nya.
Dan itu akan memadai untuk membawa pertumbuhan pajak sesuai target itu. Paling enggak Anda nggak ribut lagi kalau bayar pajak. Dan nanti kalau ekonominya membaik kan otomatis pajaknya makin bagus dan makin bagus. Kalau bea cukai kebocoran saya tutup, kan bagus lagi. Oke. Rokok saya nggak naikin kan tak cukainya. Dengan perhitungan nanti ada income tambahan dari bisnis yang legal di sini. Jadi pajak akan tetap stay dengan sekarang, nggak ada kenaikan. Rate-nya nggak berubah. Rate-nya nggak berubah. Cukai juga ditahan dulu sampai berapa lama? Nggak tahu. Sampai Anda minta naikin pajak. Jadi gini, ketika lagi lemah begini, saya naikin pajak juga percuma. Iya. Anda income-nya menurun. Kalau income-nya turun, belanjanya lebih sedikit. Belanjanya lebih sedikit, ekonomi melambat, pajak saya turun lagi. Terus saya nggak puas, saya naikin lagi kan rate-nya. Makin rendah lagi kan income-nya, pajak makin turun lagi. Jadi kalau diterusin itu spiral ke bawah. Jadi saya cegah itu terjadi, saya biarin dulu sekarang. Saya jaga ekonominya, saya kasih efektifkan pengelolaan uang sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat. Kalau lebih cepat kan Anda income-nya juga naik. Jadi pada waktu itu Anda akan bayar pajak dengan tenang. Kenapa? Dengan senang lagi, rela lagi. Karena uang Anda banyak. Itu yang kita coba ciptakan. Jadi artinya kalau misalnya once nanti ekonomi udah normal, dalam arti tumbuh sesuai potensi yang mungkin Bapak perhitungkan gitu, ada kemungkinan pajak akan... Enggak lah. Enggak. Kalau udah otomatis ekonomi tumbuh kenceng ya otomatis naik. Nggak usah naik. Dan rasio, let's say tax saya membaik kan makin tinggi juga punya saya. Anda punya mau naikin pajak atau menjebak saya bilang saya mau naikin pajak? No. Siapa yang nyuruh? Oke, Pak. Pak, terkait cita-cita tumbuh 8%. Indonesia kan Bapak bilang pasti membutuhkan dorongan investasi swasta yang besar ya. Sebenarnya apa Pak kerangka kebijakan dan insentif fiskal spesifik yang akan Bapak dan Kemenku siapkan gitu untuk mendorong pertumbuhan investasi swasta? Jadi pertama tadi saya pastikan likuiditas sistem cukup. Itu saya pikir kalau udah bagus bisa tumbuh di atas 6% lebih. Nanti saya akan masuk ke debottlenecking, saya perbaiki semua iklim-iklim investasi yang mengganggu pada dunia usaha. Itu akan banyak sekali yang masuk karena saya lihat sekarang aja menurut informasi yang saya punya itu ada banyak rencana investasi dari negara-negara sekeliling kita yang mau masuk sini yang macet ada ribuan. Saya beresin itu dulu kan akan banyak itu nanti. Nanti begitu itu bergulir ya otomatis yang lain juga ikut invest ketika demand meningkat di sini. Kalau satu perusahaan tumbuh kan dia akan minta macam-macam tuh. Dia akan buat teman-teman ya tumbuh semua. Jadi nggak ada kebijakan istimewa. Yang istimewa adalah kita mengefektifkan sistem yang ada. Pungli-pungli kita beresin, gangguan investasi kita hilangkan. Kalau ada uang pemerintah juga kita lempar ke sistem biar ekonomi jalan. Kita monitor terus likuiditas sistem perbankan seperti apa, sistem finansial kita seperti apa. Jadi kita nggak akan bunuh diri lagi. Program-program pemerintah yang didengungkan oleh Pak Prabowo semuanya bagus selama itu berjalan dengan baik. Kita pastikan itu jalan bagus. Nanti yang private sektornya kita cari dengan jalan yang lain. Bukan belanja pemerintah ke private sektor, tapi kita ciptakan kondisi di mana mereka bisa bertumbuh dengan baik. Jadi sebetulnya pemerintah nggak usah terlalu ikut campur dengan manajemen private sektor. Mereka cukup pinter. Saya hanya perlu menciptakan kondisi di mana mereka bisa menjalankan strategi mereka tanpa gangguan yang berlebihan dari regulator. Nah terkait misalnya tadi balik lagi sedikit ya Pak ya, Bapak kan memindahkan uang dari BI ke Himbara ini kan dari sisi supply-nya gitu. Sementara banyak keluhan sebenarnya isunya di demand. Kalau Anda balik lagi ke teori tadi. Jadi kalau opportunity cost money turun, dua-duanya akan tumbuh. Ini saya udah uji di tahun 2021. 2008, 2009, 2015, mungkin 2013 juga tuh sama extend ya kita kerjakan, tapi nggak berapa kelihatan waktu itu. Anda mau nanya apa? Nggak, maksud saya tuh kalau misalnya dari masyarakatnya aja kan sekarang dia nggak ada stimulus untuk dia belanja gitu. Nggak, begini, saya jalan-jalan kan beberapa hari ini, saya pengen lihat ada nggak dampaknya kelihatan. Kan sebelum ada kebijakan itu orang takut sekali, prospek ekonominya nggak jelas. Keluar tuh orang segan kayaknya. Kemarin saya jalan-jalan di situ udah agak berubah. Banyak orang belanja, banyak cewek-cewek cantik pakai baju mini, berani itu udah nggak usah aman kan? Gue pikir udah membaik ini keadaan. Itu sendiri udah menimbulkan demand. Jadi optimisme sendiri sudah menimbulkan demand. Kalau nggak orang malas keluar, takut uangnya nggak dibelanjain. Kalau sekarang, aman nih, ke depan akan bagus.
dunia Indonesia nggak suram lagi, Indonesia cerah, belanja. Jadi optimisme menciptakan self-fulfilling prophecy. Itu di teori ekonomi cukup terkenal tuh, economy of self-fulfilling prophecy. Iya. Kalau Anda ngarapin ekonominya jatuh betulan, kalau semua percaya. Tapi kalau Anda mengharapkan ekonomi tumbuh, ekonomi akan tumbuh betulan. Karena bisnismen akan ekspansi, yang mau belanja nggak ragu-ragu belanja, karena dia pikir ke depan saya akan dapat income lebih besar lagi. Jadi kita gerakan yang gitu-gitu tadi untuk menciptakan demand. Jadi semuanya langkahnya clear, dan itu ilmu ekonomi yang seharusnya. Ini bukan temuan saya, bukan. Cuman yang lain nggak ngerti aja. Oke, jadi artinya dengan kemarin diimbangi dengan pemberian stimulus sebesar 16 triliun gitu untuk mendorong demand di masyarakat, itu nggak akan 16 triliun? 16 triliun yang termasuk bantuan untuk program magang yang kayak gitu-gitu. Oh, itu. Itu nggak akan ditambah lagi ya Pak ya? Cukup sampai di situ aja dan Bapak akan percaya itu bisa. Wah, kita lihat. Ini kan yang 200 triliun itu bukan apa-apa loh. Itu cuma saya pindahin uang, itu bukan stimulus. Iya, yang 200 triliun. Yang lain-lain ya kita lihat itu tuh, kita lihat nanti keadaan seperti apa. Kalau masih butuh, kita dorong lagi. Tentunya kita lihat juga kondisi APBN kita seperti apa. Tapi saya yakin masih cukup leluasa gerakannya, karena biasanya setiap tahun tuh hampir 400-500 triliun uang kita nggak kepake selama beberapa tahun terakhir. Uang nganggur itu tadi. Uang nganggur. Jadi saya hitung kalau kita dorong sedikit belanjanya nggak apa-apa lah, uangnya masih ada. Tapi itu kan dibutuhkan BI Pak untuk intervensi untuk. Kenapa BI? Perusahaannya BI sama saya? Enggak, maksudnya uang yang ditaruh di situ itu kan juga termasuk dalam mendukung fleksibilitas dia dalam menstabilkan rupiah. Enggak, itu uang saya. Dia punya instrumen lain untuk menyerap. Jadi beda sama uang saya itu. Jadi suka-suka saya. Nanti kalau dia ngerasa pertumbuhannya terlalu tinggi, baru dia serap. Tapi punya saya harusnya nggak nongkrong di BI malah. Iya. Karena kan uang saya dari sistem perekonomian. Kalau saya serap karena ya kering sistemnya. Seperti yang Anda rasakan kemarin. Jadi orang nggak tahu bahwa ancaman kemarin serius betul. Kalau nggak dirubah rejim kebijakan fiskalnya, Februari kita udah nggak jelas. Udah seserius itu ya? Sudah seserius itu. Kalau orang yang ngerti, tapi kalau Anda nggak ngerti nggak apa-apa lah. Makanya saya bilang, berbahagialah orang yang ngerti. Oh, saya udah keluar keringat dingin itu. Itu kemudian Bapak kasih optimisme baru gitu ya? Bukan kasih optimisme, kebetulan saya dikasih kesempatan, saya rubah. Harusnya sih penyakit utama jangka pendeknya sudah hilang. Oke Pak, menarik. Pak, kelas menengah dari 2018 udah banyak merosot kesejahteraannya, sekitar 10 juta ya kalau misalnya 5 tahun terakhir. Ada nggak kebijakan khusus yang Bapak siapkan gitu untuk mendorong kelas menengah ini supaya mereka bangkit lagi? Ini kan motor utama konsumsi Pak. Ya, kalau ekonomi tumbuh makin cepat, yang paling cepat merasakan manfaatnya adalah kelas atas sama kelas menengah. Kalau kelas atas mungkin nggak banyak ya perubahannya, tapi kelas menengah akan merasa perubahannya amat signifikan. Anda lihat kan sejak tahun 2018-2019 itu kan ekonominya gitu-gitu aja kan. 2020 krisis, 2021 baru recover, 2022 baru recover juga nggak ini lagi, 2023-2024 direm lagi. Ya iya, mereka terpukul karena ekonominya nggak optimal pertumbuhannya. Makanya saya selalu ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal supaya kelas menengah yang tadinya nggak merasakan manfaat bisa merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi lebih cepat dari kelas bawah. Nah, jadi kelas tengah akan tumbuh juga nanti. Secara otomatis ya? Hampir otomatis. Pak, terkait dengan kemerosotan kelas menengah kan juga banyak ekonom yang melihat ini tuh dampak nyata dari terjadinya deindustrialisasi manufaktur. Ya itu sama hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi lambat ya manufaktur lambat itu karena kebijakan yang tadi itu. Once kita ciptakan suasana yang cukup baik, manufacturing sektor juga akan baik. Nanti saya akan bicara dengan industri manufaktur. Apa sih masalah mereka yang terkini dan langkah apa yang diperlukan pemerintah untuk membantu mereka. Tapi jangan minta duit kebanyakan. Misalnya regulasi yang lain atau kemudian ekspor apa, saya akan coba cari masukan dari mereka. Walaupun secara garis besar saya tahu, tapi saya pengen tahu, double check dengan mereka apa sih yang mereka minta. Karena kalau orang dengar juga seneng kan.
itu akan menimbulkan optimisme sendiri. Kalau daya saing kita lumayan kok di pasar global juga lumayan. Pak, kita lihat kan defisit surplus perdagangan kita tumbuhnya dalam 6 bulan 7 bulan tuh 52% dibanding tahun yang lalu. Ketika orang-orang bilang global lagi hancur. Jadi Anda salah baca juga di situ. Salah baca ya. Jadi nggak hancur-hancur amat global. Malah untuk saya sih Amerika pertumbuhannya sudah dekat laju pertumbuhan ekonomi potensialnya. Dia ngerem lah. Gitu. Berapa pertumbuhan Amerika potensialnya? Kemarin sekitar 3%. Oke Pak. Balik lagi soal dolar ya Pak ya. Ini kan kemarin Bapak bilang akan menyiapkan insentif gitu untuk menarik dolar supaya disimpan di sistem kita. Emang mau seperti apa Pak insentifnya? Lagi dihitung seperti apa insentifnya. Cuma yang kita tahu adalah seperti ini. Orang Indonesia sering atau suka menaruh uangnya di Singapura. Itu aja. Kalau uang dolarnya ada di sini kan lebih bagus, ini bisa menjaga nilai tukar dan uang yang di sini bisa dipakai untuk biaya proyek-proyek yang dolar denominated yang di sini nanti, itu aja. Nah, tapi insentifnya sedang dihitung, tapi bukan naikin bunga 4%. Insentif pajak mungkin? Enggak, nanti kita lihat seperti apa. Karena di Singapura kan pajaknya 0. Tim pajak apa? Pajak deposito. Pajak deposito 0, tapi nggak dijamin loh. Anda naruh uang dolar di sana, kalau banknya bangkrut hilang udah semuanya. Kalau di sini nggak dijamin, hampir 100% lagi. Ya nggak apa-apa kalau LPS. Enggak. Kalau Anda ngerti sedikit benar, itu harusnya ada kondisi di mana mereka dijamin 100%. Karena saya ketua LPS kan, saya tahu. Jadi lebih aman menaruh uang di sini, tapi kan nggak semua orang ngerti itu. Itu yang mesti kita promosikan ke masyarakat Indonesia di sini maupun yang di luar negeri. Yang jelas tadi, kalau mereka pindah ke sana jangan rugi-rugi, balik lagi jangan rugi amat itu. Nanti kita sedang pikirkan. Jadi Pak Presiden punya tim yang menghitung itu. Mereka sedang menghitung, katanya mau balik 2 minggu lagi, berarti akhir minggu ini harusnya balik dan menjelaskan seperti apa resikonya. Baik Pak Purbaya, sepertinya udah banyak yang udah saya tanyakan dan lumayan terjawab. Oh belum semua ya? Udah lumayan tercerahkan. Jawabannya nggak sama dengan yang Anda inginkan kan? Oh nggak gitu juga Pak. Jadi makasih banyak sudah hadir di studio kami dan menjawab secara eksklusif kepada Bloomberg Technews.